Udah live. Oke. Halo, malam semua teman-teman Tanya Mentor. Nah, malam ini acara Tanya Mentor akan dibawakan oleh saya Nurdin. Dan kali ini kita akan tampilin satu mentor juga yang sangat humble dan gokil, juga sekaligus sebagai pengusaha dia. Nah, ini kita tunggu mentornya masuk dulu ya. Nah, ini udah banyak nih yang join nih. Ada Bro Jonathan, halo. Ada Kyoko, ada Blumi. Halo, ada Bro Sandy, Sinar Maju Berdikari Motor. Wah, ini kayaknya seru nih malam ini nih. Soalnya tamu kita hari ini dahsyat. Oh, ada Bro Dipta. Halo Bro Dipta. Halo, ini ada Bandar Sepatu. Ada Drakor Snack. Wah, keren-keren nih yang join. Halo Sis Alien. Kita sambil nunggu narasumbernya masuk ya. Sedikit bocoran aja. Ini narasumber kita ini punya beberapa bisnis ya. Terus juga seorang mentor yang nanti bisa kita tanya-tanya nih ilmu-ilmunya untuk dibagiin ke sini. Nih, sudah masuk nih. Coba saya panggil dulu ya. Oke. Halo, halo. Halo. Nah, tuh, apa? Seru kan? Ih, si kecil pengen ikut-ikut. Halo, Tuh, sama Om. Halo, Om. dari Medan tuh. Halo. Halo. Halo semuanya. Pak RT mana Pak RT? Nah, Pak RT lagi mantau. Nah, ini sedikit Enggak bocoran jadi. ya. Nanti buat teman-teman yang ngikutin nih, nanti kita ada sesi tanya jawab akan ditanya oleh Saya perkenalkan dulu ya, ini Cik Cinkin ya, yang punya Packing Duck Lovers dan dia punya jasa pengiriman juga. Nah, juga sekaligus sebagai seorang mentor. Nah, ini teman-teman silakan nanti boleh tanya ya ke mentor kita yang satu ini nih. Nanti yang paling bagus pertanyaannya akan dikasih hadiah. Nah, nanti biar Cik Cinkin deh Siap-siap hadiahnya. Halo Koko Stefanus. Wah, teman-temanku juga banyak nih. Thank you ya yang udah ikutan masuk ke sini. Seru kan? Semoga bisa bawa supaya bisa bawa pengalaman, mudah-mudahan bisa dapat insight. Aduh. Nah, ini kayaknya yang kemarin dari Kotomi itu ya, yang Kipo ya, headsetnya. Siapa? Iya. Nggak tahu deh ini, laki gue yang beli. Weh. Kita mah tahu pakai, nggak tahu beli. Tinggal malakin lagi doang ya. Halo Mak Cynthia. Cynthia ini temennya Koko Big kami. Oh, halo. Jadi foodies juga ya? Apa yang mau ditebarkan? Iya. Iya, nanti yang mau tanya silakan. Pertanyaan yang terbaik, nomor 1 terbaik dapat bebek 1 ekor. Cie. Pertanyaan lagi nanti dua pertanyaan lagi yang terbaik dapat 1 ekor ayam masing-masing 1. Monggo yang mau nanya. Wah, berarti hari ini halo ada Pak 3. RT. Halo Hans. Ya sih. Berarti ada 3 nih, untuk 3 orang nih. 3.
Benar, juara satu dapat bebek yang paling terbaik, terus juara dua, juara tiga dapat ayam ya, seekor. Jangan rebutan ya. Baik. Ini mesti teman-teman siapin dulu ya pertanyaannya nonjok ya, Iya. karena ini mentor jago ini. Kalian tanya aja sedalam-dalamnya aja, gali aja terus ya. Jangan tanya matematika ya. Halo, tuh Ci Susan udah nongol nih. Ya, halo, seru nih. Halo Ci Susan, Fitri. Nah, Nah, oke. itu chicken roast. Cicingkin, ini kan Yuk. sebagian memang udah banyak nih teman-teman kita yang dari 0001. Nah, tapi kan tadi ada Iya. beberapa yang dari sahabatannya mentor juga kan, yang mungkin belum kenal nih Cicingkin. Ayo, introduce dulu, Ci. Ya, halo, salam kenal semuanya. Namaku Cinkin. Aku ini sekarang punya bisnis packing duck lovers di online. Itu jualan bebek packing panggang dan ayam panggang. Terus sebelumnya aku selama 13 tahun ini dan masih berjalan, aku punya ekspedisi juga. Sudah ada 27 orang karyawannya. Gitu sekilas dari aku. Nah, itu aja. Jadi kira-kira kalau ada yang mau nanya silakan. Orang ya, hebat sih. Itu gimana ngaturnya tuh sampai segitu banyak orangnya? Ya, dulunya sih nggak banyak, dulunya cuma satu. Pokoknya kita mulai semua dari nol. Dulunya cuma satu meja, satu kurir, terus ya ini sebenarnya namanya kita ekspedisi kan bidang jasa ya. Kita mau nggak mau harus menservis gitu, full service. Jadi customer yang komplain, yang minta pick up, minta ambil barang, yang datang kirim, yang komplain segala macam, kita urusin full. Nah, akhirnya mereka puas, mereka komentar lagi ke teman-temannya, akhirnya jadilah seperti sekarang. Gitu. Oh. Terus selain ekspedisinya, ekspedisi kan ada yang nanya ekspedisinya apa? Ekspedisinya JNE. Aku punya ekspedisi JNE di Daan Mogot. Iya, JNE Mansion Express. Oh ya, barangkali ada yang mau ngirim boleh lah. ya tapi kalau untuk yang ekspedisinya kan di pick up kan? Ada tim pick up-nya kan? Bisa dibilang 70% pick up semua sih. Jadi kita punya customer tetap, kita udah ada jam rutinnya, ngambil jam berapa, nanti dia ngambil, kurir saya ngambil, nanti nyampe di agen dikerjain gitu. Terus yang 30% mereka walk-in sih datang ke agen. JNE sekarang ditarget, ya bener, ditarget apa nih? Iya. 50 juta per bulan, weh. 50 juta per bulan. Aku nggak tahu ya, kalau dulu sih cuma 10 juta sih, nggak tahu kalau sekarang 50 juta. Apakah ada pertanyaannya, Bang? Kalau udah nggak mikirin angka 50-nya berarti udah jauh di atas ya. Udah nggak pusing ya. Iya sih, udah puji Tuhan udah melampaui sih. Sehari malah itu. Tapi enggak lah, semuanya itu dimulai dari nol. Aku kemarin itu sempat ngebongkar, aku punya PO sehari cuma 200.000, Pak. Oh iya? Sehari cuma 200.000 dulu itu kita mulai awal. Kalau sekarang sih ya udah jangan ditanya lah. Iya. Puji Tuhan berkat melimpah. Iya kok Ivan, bener. Kenapa? Ini Bro Alan nih. Bro Nurdin tuh udah banyak yang nanya katanya. Bro Alan, Bro Janalan nanti disortir dulu ya. Tenang ya. Mak Cynthia bilang 3 terbesar JNE-nya. JNE aku kan di Jakarta Barat, termasuk aku 10 besar sih di Jakarta Barat. Puji Tuhan. Berprestasi juga. Bukan kaleng-kaleng. Ya, aku bukan kaleng, aku styrofoam. Cik, ayo kasih tahu dong. Gimana caranya bisa jadi 10 besar gitu dong.
Ya seperti yang aku bilang tadi, servis. Nah itu karena kita, aku sih gini ya, kita usaha apapun tuh servis sudah paling utama. Kita nggak boleh bikin pelanggan kita kecewa. Yang penting kita jalan pada tracknya, sesuai dengan SOP, sesuai dengan peraturan. Ya, udah. Pokoknya kalau emang kita salah, apa gimana ya kita harus minta maaf gitu aja. Jangan lebih galak daripada yang salah gitu. Udah tahu salah ngalah aja gitu. Tapi kan kalau udah gede gitu, customer banyak kan ada aja nih yang rese gitu kan. Apalagi ya mungkin customer yang sudah eh, volume gede lah gitu kan, minta deal khusus, atau enggak suka apa injek-injek deh. Ada nggak yang model kayak gitu tuh? Ada. Tapi nggak banyak sih. Puji Tuhan aku customerku banyak ya. Paling ya satu dua orang ya dibanding puluhan. Jadi aku anggap nggak ada sih. Jadi aku anggapnya nggak ada gitu aja udah. Oh, enggak, Iya, bener. kirain banyak yang bikin makan hati gitu, makanya sekarang bikinnya makan bebek aja gitu. Iya, iya benar-benar. Bebek dan JNE sekarang. Ingat bebek, ingat cincin katanya. Kata Pak Minggu Iya, Alim. Oke. yang bebek ikan cincin, teks lovers Mm-mm. ini. Ini Mm-mm. udah mulai banyak nih. Nih, bentar nih, ada Iya pertanyaan masuk tuh. nih. Tuh, dari Ci Susan. Kendala apa atau persaingan seperti apa yang paling berkesan buat Cici? Ayo. Persaingan gimana nih di JNE? Di ekspedisiku apa di Ini masih bebek? bahas Ayo. JNE nih. Ini masih bahas Oke. JNE nih. Kalau di ekspedisi persaingan, nah ini kebetulan ada temenku namanya itu ID-nya Kyoko, dia juga di JNE Agen Cahaya Mas. Kita berdua tuh Hmm. kalau udah ngomong udah kayak apa deh. Ya persaingannya tuh ke satu diskon, kedua jarak, ya kan? Ya, tapi semua itu balik lagi ke kita sendiri. Namanya itu soal rasa, ya kan? Soal rasa. Kalau customer udah suka sama kita, udah bonding, walaupun kita belum ketemu gimana, serasa deket, jadi ditawarin sama JNE lain pun mereka nggak mau gitu loh. Malah mereka biasa nego, aku ditawarin nih sama JNE ini segini, di kamu bisa nggak gitu. Kalau aku pikir, Hmm. ya mereka bisa, kenapa aku nggak gitu loh. Biasa aku ya ikutin aja lah udah gitu loh. Yang penting hubungan kita jalan hubungan baik lah itu paling penting. Gitu. Oh, oke. Nah, ini dari Bro Ivan nih. Halo Bro Ivan. Tuh, bisnis Jen kan udah bagus, tapi kenapa masih mulai bisnis lain? Ayo. Oke, ini aku juga sebenarnya ya aku bisnis JNE aku tuh udah 10 tahun, waktu di awal tuh 10 tahun, menginjak 10 tahun aku mikir, ya nggak tahu juga ya ini kebenaran juga ya Tuhan emang buka jalan juga ya, emang udah jalannya ke sini gitu ya. 10 tahun berjalan itu udah mulai timbul riak-riak lah di JNE gitu kan, timbul riak-riak inilah itulah gitu. Terus kemudian aku mikir, ya ini JNE kan memang usaha kita sendiri, kita yang jalanin. Tapi masih ada bosnya gitu, di atas kita masih ada bosnya. Aku pengen punya usaha yang ya kita sendiri bosnya gitu loh. Kita bisa ngatur ini mau didiskon berapa, ini mau dipromosiin apa, mau jalaninnya seperti apa, itu kita ngatur sendiri. Tapi kalau misal di ekspedisi kan kita mau nggak mau manut. Atasan bilang begini ya udah kita manut gitu. Jadi sebesar-besarnya omset kita pun itu punya orang lain gitu. Makanya aku punya prinsip, walaupun kita usahanya kecil, ya itu tetap punya kita sendiri. Dibanding kita punya gede, tapi kita ngikut orang lain, itu masih usaha orang lain gitu. Oh, Terus kenapa bisa lari ke bebek? Oh ya, aku mikirnya gagal itu. Abis itu, ya ini cikal bakalnya Packing Duck Lovers juga tuh cerita. Nah, dari ada riak-riak begitu, ini namanya jodoh. Balik lagi ke jodoh. Satu hari suamiku makan di emperan. Makan di emperan ketemu chef. Chefnya aku nggak sebut ya dari restoran mana ya. Jadi ketemu chef itu juga lagi makan. Nah, suamiku pun emang kebetulan seneng oprek-oprek dapur. Oprek-oprek resep gitu ya. Terus dia nanya, gimana bikin ini katanya. Dan kebetulan chefnya ini kok mau gitu ngajarin gitu loh. Ya udah ngajarin. Satu hari itu dia belajar, bayar berapa gitu. Ya udah belajar dari situ akhirnya oh iya dia bisa. Terus ya tapi emang kan di Packing Duck Lovers ini udah 3 tahun ya.
itu dari resep sama dari sausnya itu semua udah dimodif semua. Gitu, suamiku yang modif sendiri. Jadi cita rasanya tuh udah jauh deh dari yang semenjak dia belajar pertama gitu. Gitu. Karena tes tiap orang itu beda ya. Tapi sebentar ya, ngomong-ngomong nih, malam ini nih, selain Cicingkin, kita punya tamu spesial lagi. Nah, ini dia spesial guest. Nah, ini bentar ya, kita undang masuk dulu ya tamu spesial kita. Nah, mari. Siap. Nih. Siap di settingan dulu. Oke, bentar. Nah. Ini namanya Cikarang Fit Jakarta, ya. Aturan tadi aku mau ngajak satu orang lagi tuh, biar berdua berempat terus sekalian satu layar, cuma nggak muat. Oh ya, di sini malu di sini angkanya 1-1. Kalau di situ nol. Makanya nggak muat. Mau ngajak Ko Stefanus tadinya, biar muat. Oke, lanjut. Kita keluar. Ya, iya loh, bener loh. Sama-sama kacamata lagi. Kurang Bu Sekre. Bu Sekre di tengah harusnya tuh. Wah, good. 0001. Nah, ini 001 ini itu adalah live IG-nya Kotomi ya, setiap jam 00.01. Tapi nanti tanggal 17 ini dia pindah ke jam 10 ya, 10.01 ya. Tanggal 17 ini ya. Nah, jadi bagi kalian nih yang lagi live nih, kalau misalnya nggak ada keperluan apa-apa, join dah yuk jam 00.01. Gitu, pokoknya seru deh. Apa aja dapat all in one kalau aku bilang. Ilmu bisnis dapat. Ilmu bisnis dapat, ilmu kehidupan dapat. Apa? Lebih menguntungkan JNE atau bebek? Boleh diceritain nggak? Gimana? Lebih menguntungkan bisnis JNE atau bebek? Boleh diceritain nggak? Waduh. JNE aku tuh udah 12 tahun. Bebek ini baru 3 tahun. Tapi kalau ya ke depannya sih ya pasti lebih menguntungkan bebek lah harusnya gitu loh. Gitu, karena masih banyak banget deh yang bisa aku mekarin gitu, dan sekarang ini baru beranjak kalau bayi itu baru mau mulai belajar jalan. Gitu. Tapi kalau dari Pak RT janjian ya katanya. Kenapa? Sendiri nanti ada rencana pengembangan ke misalnya terbuka atau dari buaya gitu? Enggak lah. Kalau aku kan ini konsennya ke ini unggas ya, bisa dibilang unggas. Jadi aku cuman konsen di bebek sama ayam. Sekarang ini kan baru ngerambahnya ke panggang doang, dan kita baru jualannya online. Nah, rencananya nanti aku ke depannya itu nanti kita akan pikir kepengen juga sih masuk ke daerah-daerah gitu loh, karena belajar dari masalah gitu ya kan, kita supaya mengembangkan satu produk itu kita mesti lihat masalahnya apa nih gitu loh, supaya kita bisa tahu peluangnya. Nah, beberapa customer kita yang di daerah itu kesulitan untuk dapat produk kita gitu loh, sayang sekali gitu. Jadi alangkah baiknya kalau kita mendekat gitu, seperti itu. Pengennya sih seperti itu. Nanti, tapi lagi diurus legalitasnya. Kembar bajunya. Ya. Mungkin teman-teman banyak yang belum tahu bebek itu seperti apa. Nah, udah disiapin belum bebeknya? Coba dikasih lihat. Bebek seperti apa? Kebetulan hari ini udah habis, jadi nggak bisa kasih lihat gitu. Ayo makanya yang mau lihat silakan bertanya, nanti aku kirimkan satu. Yovita Karlina, Halo Family Indo. Halo Yovita. Ya. Mana belum?
Pak RT kurang rapat katanya, ayo rapat. Ya, Kurang mesra katanya. di sini Kesulitan ada tuh dan pertanyaan nih. ay, ya. Selain bebek dan ayam, mungkin ada apa lagi nggak? Nanti yang akan misalnya daging apa gitu? Nggak ada. Aku sih concernnya yaitu bebek sama ayam aja. Karena masih banyak yang bisa digali dari sini gitu loh. Sedangkan aku sekarangnya masih main bebek panggang. Masih bisa. Ini bocoran. Sekarang kita lagi mencoba untuk bikin bebek asap, ayam asap. Semoga nanti. Bebek asapnya asap. Nah, cakep tuh. Nanti kalau udah hasil resepnya kasih tahu ya. Kita cobain. Ini ada pertanyaan nih dari Bumi ini. Kelihatan nggak tuh, Ci? Apa yang dilakukan untuk terus menuju titik tertinggi atau keluar dari titik terendah? Waduh, pertanyaannya. Apa yang melakukan untuk terus menuju titik tertinggi? Titik tertinggi menurut aku, kita bilang jarak ya kalau kayak gitu ya. Kalau aku sih nggak ada jaraknya ya. Aku ini orangnya, ya udah apa yang di depan mata, kita jalan. How far can you go? Gitu. Sejauh mana sih kita bisa melangkah gitu loh. Jadi memang aku ada tetapan target. Kepinginnya aku ini bebek bisa paling tinggi ya. Targetku paling tinggi itu go internasional lah. Paling tinggi. Tapi sedekat-dekatnya ini adalah cuman ya udah kita yang penting Indonesia dulu gitu. Itu untuk terus menuju titiknya ya terus jalan aja gitu loh. Kita inovasi jalan gitu. Terus untuk bangkit dari titik terendah. Titik terendah. Ya, kita harus cari dulu ya masalahnya di mana ya. Mesti cari masalahnya di mana, lalu kita cari penyelesaiannya. Kalau dulu awal-awal kan cuman 1 hari 1 ekor, 2 ekor itu dulu. Terus balik lagi nih ke jodoh juga, jodoh lagi ya. Itu tiba-tiba ada teman saya yang share komunitas itu, komunitas. Nah, aku join di sana. Ya udah, aku belajar dari situ gimana cara kita promosi, gimana kita ngejual apa, target marketingnya itu seperti apa, kita punya market itu mau yang seperti apa gitu. Kadang-kadang kita bisa salah ya, satu barang itu bisa dibilang kok gue jualannya nggak laku-laku ya gitu. Biasanya bukannya nggak laku ya, katanya gue udah iklan, gue udah ini itu, tapi gue nggak laku. Menurut aku bukan salah barangnya, tapi salah target gitu. Bisa jadi salah target. Terus ya banyak hal sih ya, dari brandingnya dia, dari apanya itu mesti dikaji ulang lagi sih menurutku. Nah, untuk cara keluarnya bagaimana? Kalau aku sih nggak banyak-banyak ini ya. Aku kebetulan aku orangnya cerewet, jadi banyak temen. Ya udah aku nanya aja gitu, nanya ke siapa ntar bisa ketemu mentor mana. Aku juga suka ikut live coaching, itu penting banget live coaching. Kita nonton Instagram kan sekarang banyak tuh mentor-mentor yang online secara free. Nah itu kita ikuti, kita dengar gitu. Itu bisa jadi masukan juga gitu loh. Jadi kita nggak buntu, kita juga bisa bertanya. Kita punya masalah apa, kita tanya, mereka pasti jawab mentor itu gitu loh. Jadi dari situ sih aku belajarnya sih, gitu, untuk keluar dari masalah. Seperti itu. Jadi intinya mah jalan aja terus ya, bodo amat dah ya, ajar terus. Tapi itu tadi targetnya nggak tinggi-tinggi, tapi cuma go internasional itu kalau masih kurang tinggi mesti go sampai ke luar antariksa dong sih. Kalau ada yang beli boleh. Cuma takut juga ya nanti. Selama ini paling jauh kemana? Selama ini paling jauh kemana si Cinkin? Paling jauh? Paling jauh sebenarnya bukan aku yang bawa ya, tapi resellerku. Jadi dia ini dari militer, dia ini khusus catering, dia catering khusus masukin ke militer. Nah, misalnya ada orang yang order nih. Minta dong disiapin.
dia siapin ini untuk kirim ke Papua. Oh. Kalau kita pakai JNE kan lama ya. Kebetulan dia militer, dia punya pesawat sendiri, pesawat Sukhoi namanya. Jadi dia ngorder di aku pagi, dia langsung kirim, malamnya nyampe. Cepat. Gitu. Dia sih paling jauh sih dari resellerku. Tapi aku sendiri belum pernah sih nyampe ke sono. Gitu. Nah, ini juga sebenarnya kolaborasi ya. Kita kolaborasi. Dalam usaha ini kita nggak bisa jalan sendiri, mesti kolaborasi. Kita nggak bisa nyampe Papua, tapi orang lain bisa, gitu. Kita nggak bisa ini, orang lain bisa. Ya udah kita kolaborasi, gitu. Paling penting. Nah itulah ya the power of kolaborasi ya. Ini dari Ya, Ci Susan nih tanya nih. dan sekarang nggak bisa kerja sendiri deh pokoknya. Oke, Ci tadi tuh pertanyaan dari Ci Susan tuh. Udah muncul belum? Kebaca nggak? Udah. Kokinya langsung resep Cece atau ada koki khusus? Oh, ini ketinggalan nih berarti tadi nih. Nih. Nah, ya ini ya koki saya tadi. Kokinya Nih, itu sebenarnya nih. Kenapa? Tuh dari Ko Stefanus tuh. Produknya ada apa ini? Produknya ada ayam dan bebek. Mengapa Ayam nama dan dan bebek. logonya tidak melibatkan ayam? Ayamnya Iya, nggak mau, dikasih gimana juga. dong? Ayamnya nggak mau diajak, masa aku paksa? Nggak gini ya ceritanya. Kebetulan emang awalnya ya packing duck lovers itu cuma satu, bebek. Kita concernnya ke bebek. Makanya kenapa kita bikin ceker bebek? Kenapa sih kok nggak kepala bebek? Karena saya lihat udah banyak yang punya logo kepala bebek itu, ya kan? Banyak banget. Ada yang bebek dipitain, bebek didasin, apa segala macam. Tempo hari kita juga mau rubah logo sebenarnya. Udah rubah logo. Bebek pakai dasi, pakai topi koki. Pas dilihat, kok kayaknya kayak main-mainan ya gitu. Nggak tahu juga ya, karena kita logo bebek ini kita ngerasa simple, tapi kok elegan, ngena di hati gitu loh. Nah, emang tadinya awalnya bebek. Nah, seiring jalan ada yang bilang, Ci, ada ayamnya enggak? Karena kita nggak makan bebek. Ada juga bilang takut kolesterol gitu. Oh ya sudah, akhirnya dibuatin lah ayam. Makin kesini kok ayam laris juga, ya udah dijalanin gitu loh. Tapi untungnya masih satu DNA, unggas gitu. Mungkin nanti akan ada lagi burung angsa ya. Burung angsa, burung puyuh ya, kan sama-sama unggas. Di ternak di planet Mars. Sis, sejauh ini ada nggak pesaing terberat yang dihadapi? Sejenis bebek juga, maksudnya sama-sama bersaing di usaha yang sama, apakah ada atau belum ada? Kalau soal saingan ya, saingan sebenarnya ada. Ya, saingan sebenarnya ada. Tapi aku cuman gini, kalau aku tuh, ya aku sekedar tahu aja sainganku ada gitu. Sebenarnya saingan terberat itu justru diriku sendiri menurut aku. Aku sendiri saingan terberatku. Karena ini bebek sekarang naik nih. Bisa aja tiba-tiba jatuh karena kesalahan aku sendiri gitu. Entah kesombongan aku kah atau apa gitu loh. Makanya aku selalu begitu dipuji-puji aku merasa aduh. Semakin dipuji aku semakin beban. Jangan sampai aku ngecewain orang kayak gitu. Makanya begitu dipuji aku selalu terima kasih gitu. Karena takut banget ngecewain orang gitu. Karena orang kan ekspektasinya udah tinggi ya. Ekspektasi orang udah beli packing duck lovers udah tinggi gitu. Ntar di saat kita ternyata tidak memuaskan kan nggak enak juga gitu loh. Nah itulah kita selalu jaga gimana kita bisa jaga kualitas. Terus kita usaha misalnya ada komplain, misalnya ya kita nggak tahu ya satu lain hal kadang-kadang basi lah di jalan segala macam gitu ya. Kadang-kadang drivernya kurang ajar, ada ojol ya. Kadang-kadang driver kayak gitu berangkat pagi, toto malam baru nyampe. Nah itu kadang-kadang bisa bikin masalah juga di jalan gitu loh seperti itu. Tapi kita gimana pun kita
usahakan bertanggung jawab. Jadi misalnya ada yang nyampe, Ci, basi ini gini-gini, ya kita tampung, kita ganti gitu aja sih. Walaupun kita tahu kita rugi ya, tapi kita nggak mikirin itu karena ya rugi-ruginya kita lebih rugi lagi customer sebenarnya sih. Gitu. Dia udah beli terus tiba-tiba dapat barang nggak enak kan kasihan juga gitu loh. Dan nama baik juga sih bagi kita kalau kita bisa melayani mereka dengan baik kan suatu waktu mereka bisa kasih kita berkat lebih besar lagi ya kan. Nah, gitu. Ya, betul, amin. Ini Ci, ada pertanyaan dari Ci Yuliana nih. Ci, kalau JNE drop point tuh apa ya? Apa masih prospek buka JNE untuk daerah luar Jakarta tuh? Suaranya. Oh, suaranya hilang. Suara. Pakai speaker. Ini drop point ya. Kedengeran nggak? Ada. Ya, JNE drop point itu sebenarnya kita sebagai tempat tampung ibaratnya. Jadi dari agen mana itu bisa datang ke tempat kita, naruh barang di tempat kita. Seperti itu juga sih. Nah, ini sebenarnya kalau soal JNE masih prospek atau enggak? Kayaknya lebih baik japri deh. Karena nggak enak ya, ini perusahaan orang, tak aku ngomongin nggak enak, kalau aku bilang lagi prospek juga gimana, ya kan? Lebih baik japri deh kalau soal JNE, gitu. Nggak mau ngomongin punya orang lah. Oke, berarti Ci Yuliana bisa japri langsung ya, nanti habis Ya, japri aja, atau WA juga boleh, ya. Nah, berarti ini lebih seru ngebahas ini ya, ngebahas bebek ya. Tapi sebentar ya. Sebentar. Apa aja boleh. Tadi kan kita udah sempat singgung nih. Si Cingkin ini kan juga mentor. Nah, ini banyak siapa yang tahu nih. mentor? Ah, gua. Gua yang bilang mentor. Businessman, business girl bukan mentor. Nah, aku kayaknya kurang pantas kalau dipanggil mentor. Aku ini cuma seneng berbagi, sharing-sharing. Apa yang aku dapat ya aku ceritain aja. Cuma kalau dibilang mentor kayaknya enggak deh. Soalnya kita juga masih belajar, Pak. Ya sama, kan kita juga sama masih belajar. Gurunya sama kita ya. Maksudnya berbagi bebek, berbagi ayam gitu ya. Jadi bagi-bagi terus gitu ya. Betul. Datang aja ke Puri. Susan mau dimentorin. Mentorin apa, Cici? Lu udah hebat gitu. Iya, itu jago tuh. Ya, itu calon mentor juga itu. Bukan calon mentor sih, emang kayaknya udah gitu loh. Cuma nggak ditunjukin aja. Buat saja kemarin ditanyain balik sama dia. Iya. Nih dari Bro John Alan nih. Tuh. Mbak, kira-kira untuk bahan baku bebeknya apa yang harus yang pilihan? Oh iya dong, kita harus kasih yang terbaik. Kalau kita bikin yang jelek-jelek, hasilnya juga jelek loh. Namanya makanan pasti terasa, busuk dikit aja pasti terasa, keasinan dikit, keaseman dikit terasa. Gitu. Jadi emang untuk bahan baku memang selalu jadi pilihan. Selain bahan baku juga kebersihan ya. Kita nggak boleh sembarangan jorok-jorok gitu kalau bikin. Walaupun itu kita buat jual, orang lain nggak lihat, kita harus bertanggung jawab sih. Gitu. Oke. Bisnis dan mentor aja deh. Manajemen karyawan gimana, Ci, supaya karyawan loyal? Oke, ini karyawan. Nah, ini urusan karyawan ini panjang nih. Nggak apa-apa sih, lanjut sampai nanti ketemu 0001. Manajemen karyawan. Oke. Aku ini orangnya nggak tegaan. Jadi kadang karyawan bilang gini, oh ya udahlah, selama aku bisa ngalah ya udah aku ngalah. Cuman kadang-kadang namanya karyawan kayak gitu jadi ngelunjak kadang-kadang. Tapi untungnya di samping aku ada suamiku yang orangnya tegas. Jadi kita combine gitu, yang aku yang lemah, yang suka ngalah-ngalah, dia yang tegas gitu. Emang sih sebenarnya karyawan itu gimana kitanya juga bosnya. Ya. Satu-satunya cara kita harus punya aturan. Harus ada standar aturan.
Kalau kamu melakukan kesalahan ini, denda berapa? Kalau kamu melakukan kebaikan ini, kamu dapat reward apa? Punish and reward sih menurut aku sih paling ini krusial untuk karyawannya. Jadi nggak cuma dipanis doang, dihukum-hukum doang, tapi nggak pernah dapat reward juga, kasihan juga kayak gitu. Oke, Sis, tadi ya. kan kalau nggak salah Bebek baru 3 tahun ya? Iya. Nah, 3 tahun itu udah ini belum break even point? Kenapa? 3 tahun udah apa? Udah break even point belum? Udah. Udah ya. Kan itu modalnya mah nggak gede. Kita kan modal kita jual lagi. Udahlah, udah break even point. Itu berapa lama? Wah, ini mah urusan lakiku. Kalau soal matematika, hitungan untung rugi, event point segala macam itu urusan lakiku. Kalau aku cuma tahu gimana caranya ngejualin aja udah. Karena lakiku bilang, aku ada produk nih, lu buat jualin. Oke, gitu. Pokoknya cuma ngejualin, ngumpulin orderan, udah. Untung rugi itu urusannya suami gitu. Ci, kenapa Cici pilih Bebek? Mutusinnya gimana? Terus apa yang bikin Cici yakin Bebek? Oke. Sebenarnya Bebek ini bukan aku yang bikin ya. Aku cuma ngejualin dan aku bisa dibilang kayak frontman-nya, padahal bukan aku sih. Ada lagi di belakangku, di sampingku itu ya suamiku. Nah, kenapa milih Bebek? Kesatu mikir, selama ini kan orang kalau makan Bebek itu di restoran ya. Restoran Chinese gitu, Chinese food. Dan kalaupun ada mahal, harganya mahal. Terus kita mikir, kayaknya Bebek ini orang jarang, masih jarang lah orang jual gitu ya. Banyakan jual di restoran Chinese dan kemungkinan warga yang di luar Chinese seperti Muslim, pribumi gitu-gitu kan takut ya kalau mau makan, takutnya nggak halal lah apa segala macam. Nah dari situ kita tercetus, kenapa kita nggak bikin Bebek aja dengan harga yang kita bukan mau ngerusak pasaran ya, tapi emang ya dengan harga segitu sebenarnya bisa kok gitu. Mungkin karena kita nggak nyewa juga kan, kita di rumah sendiri juga gitu, belum punya toko. Nah dari situlah kita berangkat, ya udah kita jalan. Nggak gampang loh, kita belum punya nama, kita jualan ngalahin yang sebenarnya gimana ya, cuman emang sering dibanding-bandingkan ke sana sih. Ya udah puji Tuhan, tapi selama ini kita sebenarnya kita juga belum pernah nyoba sih. Cuma tahu jual doang. Mestinya dicoba tuh. Biar mestinya tahu ya. Kesampean. Ya udah, nanti habis ini kita makan bareng-bareng aja di kesono. Kita makannya rame-rame aja ke sono. Sekalian bedain gitu. Pernah cerita dulu bisnis kue kering. Bisnis kue kering. Ibu Yuni ini dari Mondi Crispy bertanya, Ci, pernah cerita dulu pernah bisnis kue kering juga, cerita dong. Nah, Ibu Yuni ini Ibu Mondi, temanku juga nih di satu komunitas. Nah, dia ini jualan cookies almond. Itu dia punya produk utama cookies almond. Nih bagi kalian yang pengen beli nih, boleh dah tuh, enak kok. Nah, dia jualannya di Bogor. Dia juga terima reseller. Nah, sebenarnya aku tuh nggak pernah ya jual cookies. Cuman aku memang bisa bikin cookies, cuman itu cuma sekedar hobi doang. Dan sekarang udah lama ditinggalin, nggak pernah deh aku masuk dapur, udah jarang. Gitu. Camu-camu leker. Nah, terima kasih Ci Ani, camu-camu leker dari Bandung. Temanku juga, satu komunitas. Jualan keripik kentang. Nah, bagi kalian tuh banyak banget ya teman-temanku jualan semua nih. Nah, ini yang teman-teman yang sesama jualan bisa dimasukin nih ke satu komunitas untuk saling kolaborasi nih. Ya, tempo hari itu aku basar sampai berapa puluh orang itu. Dari Cici Aling. Ci, jualan makanan kan susah and capek ya. Kok bisa kepikiran jual makanan? Kenapa kepikir jual makanan? Hobinya makan, say. Jadi
Nah, itu sudah Ini ya. tercermin dari wujudnya ya sih ya. Hobinya aku tuh makan. Terus emang ini ya sebenarnya makanan apa juga masuk ya. Cuman aku suka bilang ini nggak enak, kayaknya kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu deh gitu. Mungkin nggak tahu ya bakat atau apa ya. Aku memang suka ngerasain kayak gitu. Makanya kadang suamiku masak juga suka nanyain ke aku kurang apa gitu loh. Kadang-kadang mereka ya suka nanya kurang apa. Beberapa temenku juga punya produk suka ngasih ke aku, nanyain kurang apa, sarannya apa gitu. Karena aku tahu ya aku kasih tahu gitu loh ya. Emang nggak tahu ya bakat atau apa kayak gitu. Terus kenapa jual makanan? Karena semua orang butuh makan dan makanan itu bisa dikembangkan. Kita sekarang misalnya bebek ayam nggak jalan ya udah kita bikin lagi apa daging kuda kek, daging kelinci kek gitu kan banyak. Kalau enggak minuman kayak apa kayak gitu. Macam-macam deh kalau makanan tuh luas ya menurutku begitu. Ya semua orang butuh sih gitu. Itu paling gampang juga sih jualnya. Cuman balik lagi ke passion ya. Temanku ada yang passionnya memang nggak demen masak, nggak demen jual makanan juga nggak demen. Dia cuman senang beli aja gitu. Ada juga yang seperti itu. Jadi nggak bisa dibilang, aku pengen ini aku pengen bikin makanan deh. Biar sama kayak Cicinkin, biar larisnya sama kayak Cicin, nggak bisa juga sebenarnya sih, tergantung passion juga gitu loh ya kan. Passion kita apa ya udah. Iya, pokoknya apapun passionnya ya jalanin aja, tekunin pasti jadi kok gitu aja. Nah, boleh diceritain nggak sis, waktu pertama itu bisa ambil nama Peking Duck Lover itu gimana ceritanya? Itu aku yang namain. Sebenarnya tadinya kan punya banyak nama tuh. Cuman nggak tahu ya, karena kan ini bebek Peking, Peking duck, Peking duck ini, duck itu udah banyak gitu yang pakai nama duck. Terus aku pikir Peking duck. Ya udahlah susah, cari aja Peking Duck Lovers, udah jelas itu pecintanya bebek. Jadi orang dengar nama Peking Duck Lovers udah tahu pasti pecinta bebek gitu aja. Jadi aku memang tujuannya mau narik para pecinta bebek. Gitu. Makanya bikin Peking Duck Lovers. Kalau itu kan bebek dipanggang. Kenapa nggak bebek panggang aja? Kenapa Peking Duck gitu loh? Apa bedanya bebek panggang dengan Peking Duck? Peking Duck itu nama bebeknya. Katanya nih, aku kemarin di gini nama si Suhu. Jadi Peking Duck itu sebenarnya bebek yang berasal dari Peking kan. Berasal dari Peking. Tapi yang aku pakai ini udah di breeder di Indo. Makanya kemarin si Suhu Nengsu itu ngeledek aku, ini gimana bebek Peking nggak bisa bahasa Mandarin. Yang nggak cinta bebek akhirnya doyan. Ya, puji Tuhan sih, banyak kan yang begitu sih katanya. Apa resepnya? Bebeknya empuk dan meresap bumbunya. Nah, ini dari pertanyaan dari Chicken Roast Chicken. Nah, Chicken Roast Chicken ini usaha ayam. Ya, ini juga ayam rosemary. Ini ayam panggang kepunyaan adekku nih. Ayo kalian yang mau cobain ayam panggang. Nah, ini chicken rosemary. Nah, ini dia modelnya Italian punya rosemary. Kalau aku punya kan yang Chinese punya. Nah, dia yang Italiannya chicken roast. Chicken roast. Boleh ceritain bedanya apa? Beda apa? Tadi aku belum jawab pertanyaan tadi. Nah, gimana caranya bebeknya bisa empuk? Bebek empuk itu sebenarnya kan kita ngambil ini ya, empuk nggak empuknya itu sebenarnya dari bebeknya itu. Kadang kita dapat yang muda ya dia bisa empuk. Kenapa nggak amis? Kalau nggak amis itu mungkin karena kita marinasinya lebih lama ya, jadi nggak gitu amis. Karena kalau menurut prosedur yang dari chefnya itu, begitu dibikin pagi, malam udah bisa panggang tuh, sore-sore udah bisa panggang. Tapi kalau kita nggak mau kayak gitu, kita bikin, kita marinasi lagi, besokannya baru kita panggang. Mungkin itu kali yang bikin tambah meresap gitu. Dari Dr. Friend, dalam persaingan kuliner yang tinggi, apa yang dipersiapkan Peking Duck Lovers dalam bersaing? Selain pertahankan kualitas, akan ada inovasi varian baru, Ci. Oke, terima kasih Dr. Friend. Dr. Friend ini dokter kecantikan.
dokter estetika. Nah, yang di Jakarta yang pengen konsultasi bisa dengan dokter Fen. Nah, ini baik banget deh. Aku beli masker. Tahu nggak bonusnya apa? Bonusnya krim malam dan krim siang. Lumayan kan? Thank you dokter Fen. Iya, Oke, keren sih ini dokter juga. Kemarin gua juga dikirimin loh krim loh. Nah, baik kan? Tuh. Iya. Dokter mana lagi tuh? Dokter keren pokoknya. Kalau Oke, teman-teman yang mau perawatan kecantikan bisa konsultasi nih ke dokter Fen. Terus iya. kan saya Aku kemarin mau jawab. posting tuh. Ya. Mau jawab pertanyaan dokter Fen. Persaingan kuliner yang tinggi apa yang dipersiapkan Peking Duck Lovers? Ya balik lagi, kalau aku sih patokannya yaitu rasa dan servis. Itu aja yang aku paling penting. Pokoknya kalau kita rasanya udah enak, servis kita baik, ya. Oh ya, satu lagi. Kalau aku dalam menjalankan bisnis ya, hubungan customer, relationship dengan customer itu aku sendiri yang handle. Nggak di JNE, nggak di Bebek, aku sendiri yang handle. Jadi handphoneku ini kemana-mana ngikut nih. Customer Bebek, customer JNE, aku yang jawab. Jadi kenapa kerjaannya sepertinya di handphone dulu? Karena ya semua customer di sini dan mereka begitu nanya aku jawab, begitu nanya aku jawab gitu. Aku nggak mau ngebiarin customerku nunggu lama. Itu yang paling utama. Service kita harus cepat, fast respon kalau orang bilang. Nah, kita jualan online harus fast respon. Kalau kita nanyanya sekarang, dijawabnya nanti setengah jam lagi, 1 jam lagi. Itu pasti kalau misalnya dia mau beli, dia nanya di orang lain, beli di tempat lain. Tapi kalau kita di jasa ekspedisi, kita ngeresponnya lama, diomel-omelin orang. Kenapa? Banyak kan nanya-nanya resi kan? Ci, nomor resi berapa? Aku mau input. Deadline setengah jam lagi misalnya. Tapi kalau aku jawabnya nanti, malam misalnya, itu orderan mereka udah melayang. Uangnya balik lagi ke customer, kan kasihan juga jadinya kayak gitu. Jadi aku mesti fast respon, itu paling utama. Fast respon. Terus kalau ada masalah apa gimana, itu kita ya gimana kita cara menjawab pertanyaan mereka dengan baik, kasih solusi yang baik, mereka pasti ngerti gitu. Menurut aku sih seperti itu. Terus selain pertahanan kualitas akan ada inovasi varian baru. Ya, varian baru memang udah dipikirin sih, banyak banget sebenarnya yang mau dikerjakan. Pokoknya banyak deh. Gitu, tinggal ditunggu aja update-nya. Oke, thank you Dr. Friend. Semoga menjawab. Oke, ini. Oh ya, tadi belum ceritanya tuh apa bedanya bebek ayam Itali dengan ayam ini yang punya Cici. Kalau yang tadi punya adikku tuh chicken rosemary. Nah, dia itu ada taburan rosemary-nya. Itu bau-bau Italinya itu kerasa, dan dia pakai lemon, pakai butter. Ya. Sedangkan di aku nggak pakai itu. Ayam panggang, ayam bakar tuh. Iya, yang chicken rosemary tadi. Roast chicken. Nah, itu dia pakai rosemary, pakai butter lagi. Itu udah dari bahan udah jelas berbeda dengan ayamku. Nah, yang aku punya itu cuman pakai bumbu-bumbu yang ada di Indonesia dan yang ada di Cina. Seperti itu. Tapi ayamnya terus, sama. Kan ayam banyak macam nih. Ayamnya sama, ayam negeri. Ayamnya sama, cuman cara olahnya beda. Dan sambalnya juga beda. Sambalnya juga beda. Dia pakai sambal goreng. Ini ada udah ya. Beda ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Kalista Multipangan. Kalista Multipangan bertanya, Bu, proses produksi untuk ready to eat dan frozen apa ada bedanya enggak? Ready to eat dan frozen ada bedanya? Oke, aku jawab ya. Kalista Multipangan ini temanku juga di satu komunitas. Nah, dia jualan snack, kacang-kacang, kue-kue, cookies-cookies. Halo Ibu, namanya Ibu Jelita. Ini juga salah satu pembimbing di komunitas. Keren juga nih Ibu. Ibu coach yang humble, mentor humble. Nah, dia juga itu. Terus ini dia jualan online juga. Kalau mau beli boleh, silakan kepoin IG-nya Kalista Multipangan. Oke, aku jawab. Untuk ready to eat dan frozen ada bedanya enggak?
kalau dari produksi itu nggak ada beda. Dari dia mentah sampai dia matang itu nggak ada beda. Dipotong-potong juga sama. Cuman dibedakannya setelah dipotong, kalau ready to eat kita langsung kirim. Kalau untuk yang frozen, kita masukkan ke plastik vakum dulu. Terus kita vakum, baru kita bekuin, besoknya baru kita kirim. Seperti itu. Semoga menjawab, Ibu. Nah, Ada dokter Erwin, dokter Erwin. Nah, dokter Erwin Sugito juga sama, dokter kulit saya. Oh, Anton Teddy itu, Anton Teddy. Dokter Erwin Sugito diperhatikan. Anton Teddy. Ada ya Pak Anton Teddy ya? Iya. Jangan Pak, panggil kok. Malam Kak Anton, apa kabar? Aku mau ketemu Kak Anton, belum kesampaian. Ntar, udah janjian nih. Ya, nanti bareng-bareng ya, kita ketemunya ya. Kita minta ketemu sama Anton juga nanti. Terima kasih Kak Anton. Iya. Ya, nah, ini ada temen juga, Rich 24. Halo, malam. Wih. Oke, tadi yang nanya. Ngomong yang nanya tadi siapa? Udah dapet belum? Bebek sama ayamnya? Bentar. Pertanyaan kita serahkan ke Pak RT sama Ci Susan yang itu sortir. Oke? Ya. Nah, sambil tunggu, itu kan bebek kan ada sausnya. Saus pedas sama saus manis. Nah, itu buat sendiri atau gimana? Buat sendiri. Nah, ini kalau dari kopi asalnya dibilangin begini. Seiring berjalannya waktu, yaitu ada ya dimodif-modif sama suamiku kan, memang dia orangnya hobi makan juga. Dimodif-modif, dibikin-bikin, akhirnya ketemulah, oh ini nih yang cocok kayaknya ini gitu, kita suka yang ini. Nah, pada saat kita bikin seperti itu, kita juga tes market ya, kan kita jual nih. Kalau misalnya market bilang enak nih, oh berarti cocok gitu ke market. Nah, itu kita lanjut. Tapi kalau marketnya bilang kurang ini, kurang itu, nah kita akhirnya ganti lagi gitu loh. Ya trial error sih sebenarnya sampai mendapatkan hasil yang seperti itu gitu loh. Mantap saus pedasnya. Makasih Cici. Hadiahnya untuk 3 orang. Pertanyaan terbaik dapat bebek. Pertanyaan kedua terbaik dapat ayam 1 ekor 1. Signalku naik turun keluar masuk melulu. Iya, itu mereka yang di Sumatera ya lagi gangguan Telkomsel soalnya. Ya. Krestancing, kok saya kasih pertanyaan nggak keluar ya? Cici tanya lagi, Ci. Monggo. Ada bentar nanti saya sortirin dulu. Nih, sambil nunggu, Sis. Nantinya kan pasti akan lebih terkenal. Nah, ada kepikiran nggak untuk franchise? Ini paten pasti kepikiran mau franchise, cuman untuk franchise itu kan nggak mudah, kita mesti siapkan dulu surat-suratnya. Saya sekarang lagi nyiapin legalitasnya, surat-surat ini, surat-surat itu, nanti sampai pengennya ngurusnya sampai keluar halal ya, sampai keluar halal, nanti udah lengkap semua, baru deh kita gas gitu. Masih lumayan ya prosesnya ya. Ini kita tinggal 6 menit nih. Aim menyapa Aim. Hah? Monica Martono, Cici apa ada rencana tambah lini usaha selain bebek atau ayam-ayaman? Untuk sementara ini belum ya. Saya masih konsen ke Peking Duck Lovers ini gitu loh, karena masih merangkak dan ini kita mesti konsen. Kita kalau mau kerjaan apa-apa kita harus konsen dulu. Satu aja, konsen satu. Udah jalan, udah autopilot, udah stabil pendapatannya, omsetnya udah masuk tanpa dipanggil. Udah masuk tanpa dipanggil ya, maksudnya udah punya pelanggan tetap segala macam udah dapet.
baru deh kita mikir usaha baru gitu. Kalau misalnya kita masih struggling di sini, masih gimana caranya supaya bisa tiap hari ada penjualan segala macam ini, lebih baik jangan dulu gitu loh. Kita concern dulu satu, mantepin satu dulu gitu. Seperti saya di JNE itu udah mantep, udah nggak perlu dijagain, biar aja jalan sendiri gitu. Nah baru deh saya mikirin bebek gitu. Seperti itu. Kalau kebanyakan pikiran juga nggak jadi semua. Kita pengen ini, pengen itu, semua dijalanin nggak ada yang jadi, akhirnya ambiar. Gitu. Kenapa logonya telapak kaki bebek? Aku udah jawab tadi. Karena telapak kaki bebek memang awalnya karena kita sukanya bebek gitu. Jalannya bebek awalnya, makanya dibikin kaki bebek. Kenapa kaki bebek? Karena yang pakai kepala bebek udah banyak, yang pakai kakinya belum ada gitu. Sih kira-kira apa sukanya? Ini kita tinggal 5 menit nih. Kita tinggal 5 menit. Ya. Ini pada lanjut nggak nih ke sesi kedua? Aduh. Nah, kalau mau lanjut, komen. Pada komen ya, lanjut, nanti kita lanjut. Mau nanya apa lagi? Saya kayaknya banyak penasaran ya sama Cici nih. Saya masih banyak yang belum digali nih. Tuh, lanjut. Ayo, lanjut nanya dong. Jangan lanjut ntar kita dicuekin. Itu banyak sih yang nanya, Ci. Tenang aja. Tuh, ini ada tanya suka dukanya. Tuh, udah tanya suka dukanya bebek. Tuh. Ayo kita logout dulu, masuk lagi gitu. Oke, kalau mau ini kita save dulu, terus kita lanjut ya. Sampai kita tanya ya. Masuk lagi gitu ya. Oke, masuk lagi ya kawan-kawan. Oke, sip. Saya end dulu ya. Lanjut dulu. Sip.